Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurrohmah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Teorema Pythagoras. Adakah yang tahu apa itu Teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras akan saya bagi menjadi 3, yaitu ada dalil Teorema Pythagoras, penulisan Teorema Pythagoras, dan kebalikan Teorema Pythagoras. Yang pertama, dalil Teorema Pythagoras. Rumus Teorema Pythagoras berbunyi, kuadrat sisi miring suatu siku-siku sama dengan kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi, yang dimaksud adalah rumus di sini adalah dalil ya. Perhatikan gambar. Di sini, jadi yang dimaksud dari dalil sebelumnya adalah sisi miring itu sisi miring kuadrat itu merupakan penjumlahan dari sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi alas kuadratnya. Penulisan Teorema Pythagoras. Pada gambar, kita misalkan sisi miringnya menjadi B, atau nama lainnya hipotenusa, sisi tegak A, sisi alas C. Kalian bisa menamainya apa saja, namun saya menamainya di sini seperti ini. Jadi untuk mencari sisi miringnya, kita bisa menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk sisi tegaknya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Dan untuk sisi alasnya mencarinya adalah dengan rumus C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Atau untuk lebih mudahnya mencari sisi miring, kita bisa menggunakan rumus B kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus C kuadrat. Rumus ini bisa berlaku pada yang A kuadrat dan C kuadrat ya. Kita tinggal menggantinya saja. Contohnya, diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di A dan panjang AB sama dengan 10 cm serta BC sama dengan 26 cm. Tentukan nilai AC-nya. Tadi rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat ya. Jika siku-siku berada di A, berarti AB merupakan sisi tegak atau sisi alas, dan BC merupakan sisi miringnya. Maka, untuk mencari nilai AC adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 676 dikurangi 100. AC kuadrat sama dengan 576. AC sama dengan akar kuadrat 576 sama dengan 24 cm. Yang ketiga adalah kebalikan dalil Pythagoras. Dalil Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku, maka berlaku A kuadrat
sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi pada gambar, untuk sisi yang berhadapan dengan sudut A kita namai A kecil, dan untuk sisi tegaknya kita beri nama B kecil, serta alasnya kita beri nama C kecil. Maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu jika A kuadrat plus B kuadrat, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-siku berada di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-siku berada di B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ABC siku-siku berada di C. ABC ini maksudnya adalah segitiga ABC ya. Dengan menggunakan prinsip kebalikan dari dalil Pythagoras tadi, maka dapat diperoleh jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC adalah segitiga siku-siku. Maksudnya adalah jika nilai A kuadrat atau sisi miringnya, sisi kuadrat dari sisi A kuadrat dari sisi miringnya sama dengan nilai dari B kuadrat plus C kuadrat, jadi nilai dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat, maka segitiga tersebut dapat dinyatakan sebagai segitiga siku-siku. Jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC adalah segitiga tumpul. Maksudnya jika nilai sisi miring kuadratnya lebih besar dari nilai sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadratnya, maka segitiga tersebut dapat dinyatakan dengan segitiga tumpul. Dan jika A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC adalah segitiga lancip. Dan yang dimaksud adalah jika sisi miring kuadratnya atau A kuadrat lebih kecil dari nilai sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat atau B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut dapat kita nyatakan sebagai segitiga lancip. Contohnya, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Sisi terpanjangnya adalah 8 cm, maka ya 8 cm tersebut kita dapat nyatakan sebagai sisi miring atau A. B sama dengan 7 cm dan C sama dengan 5 cm. Untuk B dan C, kalian bisa mengubahnya atau terserah pada kalian, tapi untuk sisi yang terpanjangnya atau A itu adalah 8 cm. Jadi A kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 49 ditambah 25 sama dengan 74. Karena nilai A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat plus C kuadratnya, maka segitiga tersebut dapat kita nyatakan sebagai segitiga lancip. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras yaitu pasangan 3 bilangan bulat untuk memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan lain. Misal, A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C adalah 3 bilangan asli dan berlaku C kuadrat sama dengan
kuadrat dikurangi B kuadrat, maka ABC disebut triple Pythagoras. Triknya adalah yang pertama, triple Pythagoras dapat dicari dengan rumus A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat plus min B kuadrat, dan 2AB 2A kali B dengan nilai A lebih besar dari B lebih besar dari sama dengan 1. Jadi yang dimaksud adalah, saya beri contoh ya, misalkan nilai A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1. Kita masukkan A kuadrat plus B kuadrat. 2 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 5. Yang kedua, sisi keduanya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, 3. Dan 2 kali A kali B. Berarti 2 kali 2 kali 1 berarti 4. Jadi triple Pythagorasnya adalah 3, 4, dan 5. Seperti itu. Jadi itu untuk masing-masing sisinya ya. Cara lainnya bisa diperoleh dari kelipatan triple Pythagoras yang ada. Misal triple Pythagoras yang kita ambil adalah 3, 4, dan 5. Maka kelipatan dari 3, 4, 5, kelipatan 2-nya ya, 6, 8, dan 10 adalah triple Pythagoras juga. Menentukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku khusus. Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga khusus atau istimewa, seperti segitiga siku-siku sama kaki, segitiga siku-siku yang besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Segitiga siku-siku sendiri adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang atau dinamakan dengan hipotenusa. Adapun sisi lain yang membentuk sudut siku-siku, kita misalkan sisi AC dan sisi CB atau BC, dinamakan dengan sisi siku-siku. Perhatikan segitiga CBD pada gambar. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang CD. Maka diperoleh CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. CD sama dengan akar kuadrat BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Karena nilai BC-nya adalah 2x, karena ini nilai segitiga siku-siku dan dicari tingginya segitiga sama kaki, sama sisi, dan merupakan untuk mencari tingginya berarti AB sama dengan 2 kali AD, berarti BD-nya adalah setengah dari AB. Jadi CD sama dengan akar dari 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. CD sama dengan akar 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. CD sama dengan akar 3x kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurrohmah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Adakah yang tahu apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang. Perbandingan ini
berlaku untuk mencari tinggi pada segitiga sama sisi dan juga mencari panjang salah satu sisi dengan segitiga siku-siku yang besar sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Penerapan Teorema Pythagoras. Dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dalam bentuk soal cerita, untuk memudahkan, terlebih dahulu dibuat sebuah ilustrasi atau sketsa ukuran yang diketahui. Setelah itu, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan Teorema Pythagoras. Contohnya, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada tembok. Jarak ujung bawah tangga terhadap tembok adalah 3 meter. Hitung tinggi tembok yang dapat dicapai oleh tangga tersebut. Tinggi tembok tersebut kita dapat mencarinya dengan menggunakan Teorema Pythagoras. Panjang tangga atau sisi miringnya sudah diketahui yaitu 5 meter. Jarak tangga ke tembok atau sisi alasnya adalah 3 meter. Jadi, untuk menghitung tinggi tembok, kita dapat menggunakan rumus akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Jadi, akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar kuadrat dari 16 adalah 4. Jadi, tinggi tembok yang dapat dicapai oleh tangga tersebut adalah 4 meter. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.